Hai teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, seperti biasa ya, nih aku mau nge-share lagi aktivitas pagi hari aku. Dan ini aku habis dari warung pulang belanja. Tapi karena ini tuh dadakan ya belanjanya, jadi pas ke warung itu udah pada kehabisan ya. Sebelumnya tuh ada teman aku nelpon katanya mau main ke rumah. Nah aku tuh belum siap-siap dan belum ngapa-ngapain juga. Jadinya ya udah, kan aku juga di rumah nggak ada perstokan ikan atau segala macem ya teman-teman, jadi aku ngedadak aja beli ke warung kayak gitu. Tapi ternyata pas di warung itu nggak ada apa-apa karena ini tuh masih suasana lebaran. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh harus ke pasar karena di warung itu nggak terlalu komplit juga ya teman-teman, dan nggak semua warung tuh buka gitu karena masih suasana lebaran. Ya udah nih, aku mau nyiapin dulu makanan buat teman aku karena aku mau bikin nasi liwet ya. Nggak apa-apa deh, tadi sih teman aku nanyain minta dibikinin seblak gitu karena kan tahunya aku jualan seblak ya teman-teman, cuman kan aku emang belum buka warung, belum jualan. Ya udah deh, kita bikin nasi liwet aja. Udah biasa kan kalau orang Sunda kalau mau ada tamu, mau ada teman, mau ada saudara main ke rumah udah pasti dibikinin nasi liwet dong. Dan ini aku mau goreng dulu bawang merah sama bawang putih buat bumbu nasi liwetnya biar wangi. Nah aku juga mau tambahkan daun bawang ya teman-teman. Ini aku masak nasi liwetnya di Magicom aja biar cepet. Karena teman aku juga udah OTW, udah di jalan. Aduh ini aku bener-bener kayak keburu-buru gitu loh teman-teman. Nah dan ini aku kasih daun salam, daun bawang, terus aku kasih garam sama penyedap rasa. Nah ini juga mau aku kasih sedikit minyak biar nanti nasi liwetnya itu nggak lengket. Mudah-mudahan aja ini enak dan cocok di lidah temen aku, karena aku kan nggak terlalu bisa masak ya. Jadi ya udahlah ini semoga cocok aja gitu, semoga teman aku suka sama masakan aku. Ini udah beres aku bumbuin, tinggal dimasak aja di Magicom. Tadinya ini mau aku pakai ikan teri, tapi pas aku ke warung itu ikan terinya nggak ada ya teman-teman, adanya tuh yang gede-gede gitu. Aku pengennya sih ikan teri yang kecil-kecil banget itu loh yang enak. Ya udahlah kayak gini aja nggak apa-apa, yang penting ini ada wewangiannya, ada serai, salam kayak gitu. Nah lanjut di sini aku mau numis kangkung ya teman-teman. Nih aku beli kangkung segini tuh 5.004 karena kangkungnya juga udah pada jelek-jelek, biasanya sih 2.001 ya teman-teman. Ini dikasih 5.004 iket, tapi ya harus aku pilih-pilihin juga ya karena jelek-jelek banget kayak gini udah pada tua gitu. Kayaknya sih ini nggak laku ya dari kemarin, karena aku lihat kemarin tuh masih seger-seger. Terus pas hari ini ke warung itu masih banyak kayak kangkung yang kemarin gitu ya, tapi ternyata iya bener. Mungkin gak ada yang beli kali ya. Ya udahlah nih aku mau masak tumis kangkung aja karena bingung juga ya kalau tumis-tumisan perdaunan itu mau numis apa selain tumis kangkung gitu ya teman-teman. Nah dan aku juga nyari-nyari tempe, ternyata nggak ada. Akhirnya aku beli tahu aja. Sebenarnya untuk tahu aku kurang suka ya teman-teman karena apa ya, kalau tahu tuh digadoin nggak terlalu enak, tapi kalau tempe nggak sama nasi pun enak gitu ya. Nah dan di sini aku mau bikin bumbu buat kangkung dulu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, ada cabai juga. Terus nanti mau aku kasih sedikit tomat ya. Untuk tomatnya aku masukin belakangan aja. Lanjut si kangkungnya nih udah aku cuci bersih, tinggal dimasukin aja, diusang-oseng kayak gitu, dan tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Dan ini juga untuk bumbu kangkungnya nggak macam-macam ya. Ini cuma pakai cabai bawang aja. Biasanya tuh aku pakai saus tiram, pakai kemiri kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya itu masakannya yang paling gercep deh, karena temen aku tuh udah nyampe di rumah. Ini aku tinggal dulu ya karena tanggung juga nih aku lagi masak. Barusan aku ngobrol-ngobrol dulu sebentar nemenin. Habis itu ya udah aku langsung ke dapur aja karena kan kalau di nanti kasihan juga, nanti teman aku lapar, aku belum siap nih makanannya. Nah dari ini untuk kangkungnya juga udah mateng. Lanjut di sini aku mau bikin jengkol crispy. Tadinya untuk jengkolnya nggak bakalan aku bikin crispy, mau biasa aja digoreng jadi lalapan sambal gitu ya teman-teman. Cuman pas ke warung itu jengkolnya tuh tinggal 1 bungkus lagi, itu pun sedikit, nggak nyampe 1/4 kayaknya. Dan sekarang itu jengkol emang bener-bener lagi mahal banget ya teman-teman. Jadi ya udah nih aku bikin crispy aja biar agak banyakan gitu ya. Kalau cuma digoreng doang kan ini paling dibelah-belah 2 tuh cuman dapat berapa biji gitu, kayak nggak enak aja dilihatnya ya. Ngasihnya tuh sedikit banget. Jadi udah nih aku mau bikin jengkol crispy dulu. Seperti biasa nih untuk jengkolnya aku goreng sampai bener-bener kering. Pokoknya kalau bikin jengkol crispy itu kadang suka takut gagal gitu ya teman-teman, karena emang susah-susah gampang sih pas goreng
gorengnya tuh. Kadang kalau nggak terlalu kering si jengkolnya tuh kayak alot, terus kalau kering banget juga kayak keras, terus rasanya tuh pahit. Jadi emang gimana caranya biar matangnya tuh pas gitu ya teman-teman. Dan untuk apinya juga harus disesuaikan pengaturannya. Kalau misalkan pertama aku goreng biasanya tuh aku pakai api gede, tapi kalau udah kesini aku kecilin apinya. Nah teman-teman, itu juga aku mau rebus lalap ya. Itu masih ada sisa lalap yang kemarin aku bawa dari kampung, jadinya gak usah beli lalapan lagi ya, masih ada lalapannya. Nah lanjut, di sini aku mau masak dulu jengkolnya karena tadi udah mateng. Ini bumbunya juga udah aku halusin. Ini ada cabai sama bawang merah aja ya teman-teman. Pokoknya bikin jengkol crispy itu gampang banget. Bumbunya tuh cuma 2 bahan, cuma pakai cabai sama bawang aja. Dan untuk bumbu yang lainnya tinggal ditambahkan aja sesuai selera ya. Nah kalau misalkan bumbunya udah bener-bener matang, jengkolnya tuh baru dimasukin. Terus untuk jengkol crispy itu nggak boleh dipakein air ya. Ada yang bikin jengkol crispy dipakein air kayak gitu dan jadinya jengkol tuh nggak kriuk, jadinya agak alot, agak basah gitu, jadi kayak bikin jengkol belado gitu ya teman-teman. Nah kalau bikin jengkol crispy udah cukup kayak gini aja. Nanti kalau bumbunya udah mateng, ini apinya tinggal dikecilin aja karena kan jengkolnya udah mateng. Ini tinggal diaduk-aduk aja biar bumbunya merata doang gitu. Ini ya. Kalau bumbunya udah merata semuanya, ini tinggal diicip-icip aja dan ternyata ini lumayan kriuk ya teman-teman. Udah tinggal disajikan aja. Lanjut di sini aku mau bikin apa ya, ini masak ikan cuek keranjang, tapi karena bumbunya ini gak komplit jadi ya udah aku pakai bumbu seadanya aja. Ini tuh lebih enak kalau pakai bumbu kemangi gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, ini aku pakai bumbu kuning aja. Terus ini juga nggak aku pakein cabai, takutnya Rapan pengen. Dan teman aku juga nggak terlalu suka pedas ya teman-teman. Jadi nanti kalau untuk pedasnya aku bikinin sambal aja. Terus kangkung juga tadi kan udah aku kasih cabai juga. Ya udah, mudah-mudahan teman aku suka deh pokoknya sama masakan aku ini. Masakan yang simple, sederhana dan juga nggak banyak macamnya. Nah dan alhamdulillah ya teman-teman, nih untuk masakan aku hari ini udah beres nih. Cuman segini aja, maaf ya aku nggak bisa nyediain yang mewah-mewah gitu ya buat masakannya, apalagi ini dadakan banget loh. Dan aku juga baru pulang kampung ya teman-teman. Di rumah tuh belum ada apa-apa, belum belanja apa-apa, belum bikinan apa-apa gitu ya. Biasanya tuh aku kalau lebaran tuh suka bikin kue, tapi untuk lebaran kali ini aku nggak bikin kue sama sekali kan aku juga kan lebarannya di rumah mama ya teman-teman. Jadi di sini tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah pas pulang itu paling ngurusin cucian aja gitu, beres-beres kayak gitu. Dan untuk teman aku juga ngucapin makasih banyak ya udah selalu berkunjung ke rumah aku. Dia tuh kesini udah 3 kali gitu ya teman-teman. Nah kalau aku tuh belum pernah sama sekali main ke rumah dia, bahkan dari zaman SMA aku belum pernah main ke rumahnya teman-teman. Tapi kalau main-main bareng keluar gitu, pokoknya kita kan dulu sekolah di Cianjur, kadang kita main ke Bandung berdua pakai seragam, naik bis kayak gitu. Pokoknya aku tuh sama dia dari zaman SMA sampai kerja pun aku bareng-bareng gitu ya teman-teman. Tapi kita beda pekerjaan gitu, beda perusahaan. Nah dulu kita tuh sempat beda kota, terus aku minta tolong nyariin kerja dan aku juga sempat nebeng di kosannya dia. Pokoknya dia tuh teman yang terbaik, dia juga orangnya gak perhitungan. Pokoknya makasih banyak nih buat teman aku yang satu ini. Nah dan itu tuh suaminya ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut makan dulu. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.